yang lama 1992. Bidang akademisi, wirausahawan khususnya di bidang entrepreneur kalau yang pendidikan bahasa Inggris, dan kemudian yang ketiga adalah sebagai apa tadi? Praktisi, ya praktisi. Baik. Jadi salah satu yang kita adakan hari ini adalah sebuah implementasi bagaimana mencapai profil lulusan tersebut. Harapan kami ke depan kerjasama ini semakin meningkat, kita bisa berkolaborasi baik dari internal kampus dan eksternal kampus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang di kampus Uniska. Semoga yang masih sekolah nanti jadi tertarik untuk berkuliah di Uniska. Amin, insyaallah. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Wulandari untuk kata-kata yang sangat memotivasi kita semua. Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Rektor Indra kepada Bapak Zainal Arifin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Ibu Dr. Calon Buruhan, yang terhormat calon doktor Anda Fakultas Prodi yang baru 1 bulan, resmi 1 bulan, pas 1 bulan. masih 1 bulan. Yang saya hormati, hari ini kita kedatangan pembicara dan tiga pembicara hari ini dalam acara yang sangat luar biasa ini. Ada Pak Budiak Joni, konten kreator bahasa. Selamat datang Pak Budiak. Ada musisi Jamiah, ini bisnisnya properti luar biasa juga ini. Dan ada juga ini Mas Haji Prasojo, ini bisnis batik kalau nggak salah. Ini luar biasa dalam rangka pengembangan entrepreneurship profesional di seminar. Ya, kalau nanti para panitia yang luar biasa juga, para mahasiswa peserta dari berbagai kalangan, ini harus dikembangkan juga ini para mahasiswa semuanya. Hari ini kalau kita melihat perkembangan dari entrepreneurship di wirausaha di Indonesia itu, kalau kita lihat sekarang ini masih berputar pada angka belum mencapai 3% angkanya, sehingga perlu untuk dikembangkan. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita pernah mendengar Dajjal, ya, ini ADD ini pernah mendengar Dajjal. Dajjal itu kalau kita perdalam, itu sebenarnya adalah sistem yang menghisap seluruh kekuatan
menjadi satu. Sehingga kita nanti pada suatu saat akan dikendalikan oleh sistem itu. Dan sekarang ini kita berada di era pengendalian sistem. Contoh, semua pertahanan negara sekarang ini tergantung dari satelit. Termasuk satelit untuk menembakkan senjata yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Itu kalau satelit ditembak, maka seluruh kapal induk perangnya Amerika itu akan lumpuh karena satelit itu merupakan mata dari kekuatan internasional kapitalisme. Nah, sekarang ada kekuatan timur dalam bisnis ini. Ya, kalau di sistem ekonomi namanya adalah sosialisme. Ya. Kalau kepemimpinan Amerika tadi kapitalisme, maka dunia timur ini muncul kekuatan sosialisme. Yang ini juga akan menguasai bisnis dunia. Jadi para mahasiswanya akan hidup 50 tahun lagi, dan saya sudah 60 tahun akan hidup di alam yang lain. Nanti saudara-saudara mahasiswa akan menyaksikan bagaimana Dajjal ini berebut. Dan sekarang dunia timur itu sudah memiliki senjata yang bisa menembak satelit. Sehingga kekuatan kapitalisme yang mengandalkan satelit ini akan ditembak dan dia seperti mata kita. Mereka akan buta. Nah, perebutan kekuasaan ekonomi ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa sebagai intelektual yang akan menghadapi peperangan dasar ini, nanti tidak lagi perang biasa seperti halnya pakai senjata seperti di negara-negara yang sekarang berperang tradisional. Nanti sudah perangnya tidak kelihatan, boleh. Kembali ke Dajjal lagi ya. Dajjal sebagai satu sistem, dia nanti akan menghisap seluruh kekuatan kecil-kecil itu, sehingga ketika sudah terhisap semuanya akan tergantung pada sistem itu, dan ketika sistem itu dimatikan, saudara tidak akan bisa apa-apa. Salah satunya adalah sistem kelistrikan. Saudara sekarang sudah tergantung dari sistem kelistrikan. Orang biasa tidak bisa membuat listrik. Orang biasa itu dikuasai oleh ya kapitalisme yang dia itu menggerakkan semua pergerakan ekonomi yang sekarang. Dan ketika listrik itu dimatikan, seluruhnya lumpuh, termasuk sistem pendidikan di Indonesia. Ini adalah cara menghisap Dajjal tadi untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan lawan. Dan ini harus dihadapi. Karena itu pengembangan intervensi yang profesional ke depan harus mensiasati bagaimana angin sumilir itu datang, sehingga Dajjal ini pergi, datanglah kekuatan yang membebaskan dan adil. Dan saudara-saudara di sini, ini guru-guru saya ini berdiri melindungi. Karena kekuatan sudah berperan sangat dasar, dan saudara sekarang ini tergilas dalam kekuatan itu, dan saudara harus menjadi angin sumilir dari selatan yang akan membebaskan dan muncul kekuatan baru ya. Dan itu nanti akan terjadi di 2050-an. Karena apa? Karena suhu sekarang sudah naik, dan Indonesia sudah diperingatkan untuk tidak merusak ekosistem yang menyumbang oksigen hampir 50%. Dan sekarang kita sudah lihat mulai dari Papua sampai Aceh, semua hutan sudah dirusak, oksigen sudah mulai turun, dan suhu mulai naik dari hari ke hari 0,005 derajat. Sehingga malam yang dulu dingin sekarang sudah mulai suhunya memanas. Kalau sudah begitu, kutub utara akan cair, semua lautan akan naik, Semarang akan tenggelam, Jakarta akan tenggelam. Ini bukan bayangan, tapi ini teori ilmiah.
yang digunakan untuk memerintahkan seluruh masyarakat di dunia untuk menetap, untuk menghentikan itu semua. Dan ini semua adalah perbuatan Dajjal tadi. Dalam terminologi agama, Dajjal itu digambarkan bermata satu. Dalam sistem ekonomi, bermata satu itu adalah semua kekuatan ekonomi ditarik menjadi satu kekuatan. Dalam sistem politik, Dajjal itu juga begitu, ditarik dalam satu sistem politik. Nah, dan sekarang hanya ada dua di sistem ekonomi, kapitalis, sosialis. Dan ini berperang sampai hari ini. Dan di Indonesia punya namanya Pancasila. Itu merupakan angin sumir yang akan menghancurkan Dajjal. Kalau kuat, kalau nggak kuat tergilas, maka semuanya menjadi satu sistem. Dan kita semua merasakan. Ini tidak menakut-nakuti, tapi hari ini terjadi. Nah. Kemudian yang terakhir, saya sebagai wakil rektor 3 mewakili Bapak Rektor yang sekarang sedang umroh, ya, Bapak Profesor Dr. Bambang Wiranto Manager Pendidikan. Beliau sekarang sedang umroh, tidak bisa menghadiri. Salam untuk semua peserta seminar dan yang tidak bisa hadir dan mohon maaf. Yang ketiga yang terakhir sekali, saya diamanati untuk menutup acara ini. Padahal saya masih pertama kali, tapi diamanati nanti ditutup awal itu. Kalau ditutup, pembukaannya kapan tuh? Ternyata sudah hampir 4 bulan yang lalu teman-teman BEM ini menghadap saya, Pak, saya mengajarkan seminar nanti akan dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan stakeholder. Terus apa lagi? Terus mengadakan rangkaian selama 7 hari lomba-lomba. Alhamdulillah, saya sebagai wakil kita terima kasih karena nanti saudara-saudara akan dinilai. Kita di Indonesia ini punya SIANA. SIANA itu sistem penilaian non akademik. Jadi kalau lulusan saudara-saudara nanti kalau ketua BEM itu langsung nilainya 100. Kenapa BEM 100? Karena kalau keluar dari Indonesia ini dan kita pengalaman BEM pasti menjadi orang penting di luar. Lihat pidatonya tadi sudah luar biasa. Nanti kalau jadi ketua RT, apalagi nanti nyalek pasti jadi. Yang sudah dibuktikan mahasiswa Universitas Brawijaya dari Colorado semester 6 jadi gagal. Karena apa? Beliau aktif melakukan kampanye di kampus. Dan hari ini kita buktikan ketua BEM pidatonya luar biasa. Dan nanti kalau terjun ke masyarakat, saya yakin sukses. Nah ini pendidikan. Di sini jangan hanya belajar lewat teks buku dan mendengarkan ceramah dari Bapak Ibu dosen. Pengalaman saya ketika saya jadi mahasiswa, semua aktivitas mahasiswa saya ikuti. Mulai dari PES kampus, pramuka, koperasi, trainingnya tidak hanya batra kalau di LMI, aku LKD dan kalau PMI, ya. Tetapi trainingnya sampai tingkat lanjut. Nah, kalau operasi pun sampai tingkat media waktu itu. Ya. Karena itu jaringan seperti ini harus dibangun sejak mahasiswa. Ya, yang KIP mana ngatur? Yang KIP 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah ada 5, 6, ada 7, 8. Nah, KIP di sini itu kuliah gratis. Dapat sumbangan dari negara, manfaatkan untuk menjadi aktivis di kampus ini, ya. Sehingga nanti sistem penilaian akademik saudara tidak kosong, minimal harus 450, ya. Ikut rusunawa nilainya 100, karena di sana ada titik karakternya, ya. Kemudian nanti akan dikonversi nilainya, bahasa Inggris di situ tiap hari. Sehingga 1 bulan keluar dari rusunawa sudah bisa berbahasa Inggris dan berbicara berbahasa Inggris. Karena SMS-nya nanti akan saya teliti, SMS-nya harus berbahasa Inggris.
waktu di Rusunawa. Nah, ini terus berkembang di Indonesia. Nanti menuju kelas internasional. Oke, karena itu terima kasih sekali lagi, dan rangkaian acara yang puncaknya hari ini seminar pengembangan entrepreneurship secara profesional ini sebagai tanda penutup kegiatan itu. Tetapi saya harap jangan sampai ditutup, tahun depan harus ada lagi. Karena penutupan hanya sementara, ya. Sementara untuk event kegiatan hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Pak. Dan bacaan hamdalah, maka rangkaian kegiatan yang digelar BEM FKIP dan mitranya saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.